Gimana Pak berkas-berkas saya? Lengkap kan? Ya, semua berkas dan ijazahmu sudah cukup baik, dan kamu memang memenuhi kriteria untuk berada di posisi itu. Namun setelah saya cek ulang kembali formulir kamu, dan saya cari tahu lebih lanjut tentang kamu, dan saya mendapatkan info bahwa kamu adalah anak dari saingan perusahaan terbesar kami. Albert Wijaya itu papamu kan? Jadi maaf Tuan, kami harus menjaga privasi keamanan perusahaan kami. Jadi intinya saya nggak keterima nih Pak bekerja di sini. Apa hubungannya saya dengan perusahaan papa saya? Saya tetap bisa kok jaga privasi dan keamanan di perusahaan ini. Saya juga nggak bertekad jahat Pak. Saya hanya membutuhkan pekerjaan secepatnya. Tidak ada sangkut pautnya saya dengan keluarga saya. Yap, saya paham Tuan. Namun saya tidak bisa mempercayai orang sembarangan. Anda juga tahu kan, yang Anda pegang ini proyek yang besar. Kalau saya sampai lengah dalam hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan kami yang cukup besar. Sekali lagi saya minta maaf Tuan. Nyari kerja susah bet ya. Udah berapa kali gue ngelamar kerja di beberapa perusahaan, tapi hasilnya tetap aja sama. Lagian papa kenapa sih? Beribu perusahaan di kota Sakura ini harus dijadikan saingannya semua. Malah cicilan gue banyak banget lagi. Stella minta apartemen, helm juga masih belum gue tebus. Udah nunggak berapa minggu coba. Tuh lagi geng ngebutut, gak sabar amat minta taruhannya. Pakai ngacak-ngacak markas gue segala lagi. Awas aja lu pada kalau duit gue udah banyak lagi. Gua gundulin lu semua satu geng. Lagian nih masalah banyak banget. Sabar napa? Pala gue cuma satu. Ngapa lagi sini motor jurik? Ah, rewel mulu tiap hari. Bokek gua gara-gara lu. Rusak lagi tuh motor butut. Awas lo kena omelin papa. Diem lu kutu ayam. Gua cabein juga tuh congor. Buka yang ngasih solusi kek, bantuin malah bawel. Cih, pikir aja solusi sendiri. Ogah gue. Makanya lo tuh beli motor baru. Motor butut aja dipelihara. What's up man? Apaan lo? Ngintip ayam lahiran? Lah, kapan nyampenya lu ngap? Lu kesini jalan, tiba-tiba bae nongol kayak poci. Tadi subuh gua sampai. Emang lu gak liat story gua, ha? Gua lupa ngabarin ngap. Terus lu habis dari mana? Lu jalan kesini? Gak bawa motor? Ya bawa lah. Tadi gua disuruh mak gua nganter pesanan ke rumah Teh Asti. Ngeliat lu nungging sini, ya udah gua belok aja ya kan. Oh, ya udah. Terus lu ngapain di sini? Ngapain lo ngumpet di kolong motor? Biasalah nih, si kuda anyut kumat lagi. Bolak-balik duit gua habis kesini mulu. Di starter susah, digas gak bisa. Knalpotnya gak ada suaranya lagi. Klaksonnya juga gak bisa bunyi. Mampus sial. Ntar ya kan, gua mau ngambil kunci-kunci dulu. Mau gua servis, biar gak rewel. Emang bisa lo servis motor, ha? Lu kan belum punya pengalaman, BG. Ntar kayak AC gua, dibenerin sama lu yang keluar bukan angin, tapi kentut. Bawa ke bengkel aja dah. Tahu lo bang, emang lu bisa benerin motor ha? Udah bawa ke bengkel aja dah. Ntar berabe lagi. Lu kan gak punya bakat. Bocah teleran, lu tahu apa coba tentang motor, ha? Kecil mah kalau cuma servis motor doang. Dukung gua kayak support gitu. Gak prihatin banget. Dih ogah, lu aja pelit sama gue. Uang jajan gue noh dari minggu depan belum lo kasih-kasih juga. Lo nongkrong sama teman elit lo, ngasih gue sulit. Cih, padahal ada sendiri. Ya gimana mau ngasih, gue lagi kere. Tuh nongkrong juga karena gue ditraktir no sama si Pandra. Lu tahu ya Cil, keuangan gue lagi menipis pipis. Dompet gue no isinya capung. Hele, sejak kapan lo pernah gak ada duit? Kemarin hasil turnamen, sparring, balapan. Lu kira gue gak tahu ha? Pelit. Udah habis gue pakai touring. Dah, gue mau cabut. Cil. Mau sampai kapan kamu nggak bayar kos saya? Kamu udah nunggak 3 bulan. Kamu pikir saya nggak butuh duit, hah? Saya udah baik ya mau kasih kamu waktu. Anak saya di rumah juga perlu makan. Iya bu, kasih saya waktu bu. Saya mohon. Saya janji dalam waktu dekat ini saya bakal lunasin semuanya. Saya bener-bener nggak ada uang. Halah, mau sampai kapan kamu janji-janji terus? Saya udah muak ya dengar kata-katamu itu. Kamu pikir kamu aja nggak ada uang? Saya juga nggak ada uang. Cepat kamu lunasin secepatnya. Saya nggak mau dengar alasan kamu. Tapi bu, untuk sekarang saya belum ada uangnya bu. Tolong kasih saya
Saya waktu beberapa minggu lagi, Bu. Saya janji bakal lunasin. Saya mau tinggal di mana lagi, Bu, kalau nggak di sini? Tolong ngertiin saya, Bu. Ya sudah, saya kasih kamu waktu seminggu lagi. Kalau kamu belum ada juga uangnya, terpaksa kamu harus angkat kaki dari rumah saya. Kenapa dunia gak adil gini sih sama gue? Emang gue salah apa? Hah? Kenapa kamu masih belum kirim uang juga ke mama? Mama lagi nggak pengen duit ini. Oh, dengar-dengar kamu putus sama Spanda. Kenapa kamu putusin dia? Kamu tuh memang bodoh ya. Kalau semuanya gini ke gue mau kemana? Gue gak putusin mana juga karena gue gak cinta. Gue gak bisa ngekang perasaan gue terus kayak gini. Sobat bukan Jai. Alah gak kan udah gue bilang bawa aja ke bengkel. Lu gak ada keahlian anjir di situ. Ntar motor lu meledak kan berabe. Kayak orang ngising lu begitu. Serius dah. Hei kaki nyamuk, lu ngeremehin gua ha. Kecil ginian doang mah. Sepele sama gua. Lu gak tahu gua pernah mompa ban bapak-bapak ha. Dari situ aja udah kelihatan kalau gua mah jago. Lu diem atau gua tempel no ban serep kepala lu. Dikit lagi nih mah. Buntelan ingus. Lu cuman punya pengalaman mompa ban bapak-bapak doang. Udah ngerasa bisa benerin motor separah ini ha. Mundur ngap. Tingkat kepedean lu melebihi Ariel Noah. Sedangkan lo benerin remote TV gue aja nyambungnya ke remote AC. Bakat apaan lo begitu? Tahu no, so pinter banget jadi orang. Udah mending disaranin bawa ke bengkel. Malah ngeyel. Ntar kalau terjadi apa-apa sama tuh motor, baru panik loh. Keras kepala banget jadi orang. Lu berdua mau pada bacot. Ganggu konsentrasi orang aja. Lu lagi cewek Power Ranger. Main Barbie aja dah sono. Sosok komenin gua. PR lu aja semua gua yang ngerjain. Bacot aja sono sampai puas. Serah lu udah cong. Belumut mulut gua ngomong sama lu. Makanya diem. Lihat aja nih. Ini motor bakalan sehat walafiat kembali men. Siapa dulu kang servisnya? Pengerangga gitu loh. Nih gua nyalain nih. Bapak Margoy. Astagfirullahaladzim. Suara jurik dari mana ini? Rasain tuh. Akibat kagak dengerin temen diri lu. Capek banget gue ya Allah, suara ini perih. Kualat lu mampus. Suara apaan tuh? Jir kok jadi gini cok. Bismillah semoga yang ini normal. Innalillahi. Astagfirullahaladzim. Suara gua lagi tuh anjir. Kepotong. Ada-ada aja. Udah. Tahan gitu. Gua balik sayang. Kaki gua ada memijak di tanah ini. Tunggu gua baby. Kota ini semakin berubah. Tetapi tidak dalam perasaan gua ke lu. Tetap di sana. Gua bakal bikin lu bahagia. Sekarang dan selamanya. Berapa bang? Limpel ya bang. Jir, kok kosong? Mampus. Bang, ada janda tuh bang. Janda? Mana bang? Mana janda ya? Loh, kok nggak ada bang? Woi bang, kok lari kau? Sorry bang, gua lagi bokeh. Kurang ajar kau anak setan. Rangka kau memang. Balik kau. Ampun bang, gua lagi kayak ribet nih bang. Sorry. Setelah 1 bulan Levendri Natea Ragana menjalani masa terapi dan pengobatannya, dia akhirnya bisa bangkit kembali. Dia mengalami trauma yang amat berat, tapi tidak menyerah. Dengan bantuan teman-temannya yang setia, abang yang selalu mendukung, orang tua yang penuh kasih sayang, dan calon mertua yang menjadi sumber kekuatannya, Tea akhirnya bisa melewati semua ini, berdiri dan melangkah maju. Hai semuanya, gue Lavender Natea Ragana. Gue tidak pernah menyangka bahwa gue bisa bangkit dari semua ini. Setelah 1 bulan menjalani terapi dan pengobatan, gue mulai merasa lebih baik.
Tapi gue masih ingat kok betapa sakitnya mental gue saat itu. Gue terpuruk. Gue masih ingat betapa gue merasa sendirian dan tidak berdaya. Namun di sisi lain, gue memiliki orang-orang yang gue cintai, yang selalu ada di samping gue, yang memberikan gue kekuatan dan kasih sayang. Mereka adalah sebuah motivasi yang membuat gue bisa bangkit dari keterpurukan ini. Gue akan selalu bersyukur atas kehadiran mereka di dalam hidup gue. Gue akan selalu mengingat betapa mereka telah membantu gue melalui masa-masa yang sulit. Dan gue akan selalu berusaha untuk menjadi lebih kuat, untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi orang yang lebih berarti bagi mereka. Gue beneran gak tahu mau balas mereka pakai apa lagi. Mereka udah baik banget sama gue. Mereka yang udah support gue, udah nyemangatin gue, dan mereka udah bantuin gue sampai gue berada di titik ini. Gue beneran sehat banget sekarang karena adanya mereka yang berarti di hidup gue. Mereka bener-bener nemenin gue dari yang gue terpuruk sampai gue bisa jadi kayak sekarang, sampai gue bisa berada di titik ini. Ya, Tea yang dulu kembali lagi karena mereka baik banget, termasuk Tante Diana. Walaupun dia bukan siapa-siapa gue, dia peduli banget sama gue. Ya, mungkin sebentar lagi dia bakal jadi anggota keluarga gue. Mungkin. Dan seiring berjalannya waktu, akhirnya yang diinginkan semua orang tentang gue terwujud. Gue bisa full menjadi Tea yang berhasil bergadang selalu mengatakan bahwa putri bapak dan ibu gak pernah merasa tersentuh nalar agama. Semua total. Alhamdulillah. Yeay, Tea bangkit. Kita pamit pulang dulu ya, Tan. Makasih loh untuk semuanya. Masakan Tante enak banget. Lah, pulangnya sekarang nih. Kok cepet banget sih? Padahal kan baru nyampe. Iya loh anak-anak, baru juga nyampenya tadi, udah mau pulang aja. Kalau bisa nginep aja di sini. Izin dulu sama orang tua. Wah, Tan, gak bisa, Tan. Kapan-kapan aja ya. Kita soalnya juga banyak kerjaan. Ntar kita kesini lagi kok. Ya udah deh kalau mau pulang sekarang, gak mau diantar. Wah, gak usah repot-repot, Tan. Kita naik taksi aja. Rumah kita juga gak jauh kok. Bentaran doang paling nyampe-nya. Assalamualaikum Bu Emi. Assalamualaikum. Bu, ini saya Bu. Tuh kayak suaranya. Bentar ya anak-anak. Tante mau bukain pintu dulu. Iya, Tan. Sabar ya. Bu Diana, mau ngapain, Bu? Wah, saya kirain mah Bu Emi pergi. Ini loh Bu, saya kan mau jenguk Tea. Mau lihat keadaannya. Oh iya, Bu, tehnya di dalam. Ayo masuk aja, Bu. Nggak apa-apa. Ayo. Wah, Tea sayang. Akhirnya ya Tante bisa ngeliat kamu kayak dulu lagi. Duh, Tante seneng banget ya. Gimana kamu? Udah mendingan kan sekarang? Gak ada lagi kan yang sakit? Duh, menantu Tante cantik banget sih. Tante gak nyangka loh kamu bisa bangkit dari semua ini. Kamu kuat banget ya sayang. Semangat terus ya nak. Wah, makasih ya Tan. Tante peduli banget sih sama Tea. Tea jadi gak enak nih. Repot-repot banget loh Tante kesini. Biar Tea aja Tan yang kapan-kapan ke rumah Tante. Wah, gak apa-apa dong sayang. Justru karena Tante tuh kangen, rindu, pengen ngeliat kamu. Makanya Tante kesini. Tante juga bawain kado loh nah buat kamu. Semoga kamu suka ya. Nih, spesial buat kamu. Ya ampun Tan, repot-repot banget sih pakai bawain kado segala. Teh jadi gak enak loh Tan. Maaf ya Tan kalau Teh ngerepotin Tante terus. Ah, enggak, kamu gak ngerepotin Tante. Justru ini hadiah dari Tante karena Tante udah bahagia ngeliat kamu udah sembuh. Tante bangga sama kamu, Teh. Udah, kamu terima ya hadiah dari Tante. Ya, Tante pasti senang banget kalau kamu suka. Wah, iya Tan. Makasih ya Tan. Iya, sama-sama cantik.
Wah, terima kasih banyak ya untuk semuanya. Teh nggak tahu bakalan balas pakai apa lagi. Tante baik banget sama keluarga Teh ya. Wah, gak masalah sayang. Kita sesama manusia harus saling menolong dan membantu. Jadi, gimana? Kamu mau kan dijodohin sama anak tante? Gimana, Teh? Duh, gimana ini? Gue harus jawab apa? Gue gak enak kalau mau nolak. Tapi di sisi lain, Tante Diana kan baik sama gue. Sama semua. Gak apa-apa kok kalau kamu gak mau sayang. Maafin tante ya. Tante udah terlalu terburu-buru menanyakan hal kayak gitu di kondisi kamu yang sekarang. Duh, gimana? Kalau gue nolak, gue gak enak sama Tante Diana. Dia udah baik banget sama keluarga gue. Gak mungkin kan gue nolak perjodohan ini. Mau ditaruh di mana coba muka gue. Tapi gue Teh ya, gak usah terlalu dipikirin ya. Maafin tante udah bikin suasana gak enak. Kalau kamu gak mau, gak apa-apa kok. Tante gak maksa. Bukan gitu, Tan. Iya, tante mau. Beneran, Teh? Iya, Tan, beneran. Alhamdulillah, Masya Allah. Makasih ya sayang. Tante jamin deh kamu gak bakal sengsara sama anak tante. Kamu pasti bakal bahagia. Tante jamin itu semuanya sayang. Iya, Tan, makasih ya, Tan. Tau lah, sakit kepala gua mikirnya. Hidup makin kesini makin kesana. Mau nolak gua gak punya duit, diterima pun gua gak cinta. Bangke emang, Allah, lu mah lebay. Tau juga lu gak dikawinin sama cewek gila kan. Lu mau cinta juga kalau lu gak punya duit mah berabe. Cewek mana emang yang mau kalau lu bokeh? Lagian cinta juga tumbuh bukan secara tiba-tiba. Cinta itu tumbuh dengan seiring berjalannya waktu. Lu tunggu aja lah. Nah itu dia bang. Lagian lu mah enak, udah dikasih saham gede di perusahaan papa karena lu anak pertama. Tau juga cantik kok ceweknya. Gue udah pernah lihat. Ntar juga lama-lama lu sayang sendiri. Cakapan dia malah daripada Stella. Lu mah anak kesayangan mami papi tahu apa ha? Jatah lu aman, tiap minggu dikasih. Lah gua apa? Mending lu belajar aja lah soalnya yang bener. Sosokan banget mau komenin gua. Gua gay. Woi, om Pirang, bener kali yang dibilang adik lo itu goblok. Jadi kalau dinasihatin tuh dengerin, bukan malah ngebacot. Tahu ah, tambah stres gua curhat sama lu pada. Gua ini butuh solusi. Gimana gua bisa kaya tanpa dijodohin? Bukan butuh omelan. Mau pecah tau gak sih kepala gua mikirin nih masalah. Bantuin gua kek. Apa gitu. Ketombe jagung. Kita ini dari tadi juga udah ngasih solusi. Lu nya aja yang kagak mau dengerin. Ini dia nih, dampak negatif akibat terlalu kecintaan kepada Stella modelan lebih-lebih. Parah. Bener sih. Akibat kecintaan sama juri kelabi-labi ya gini. Udah ketempelan. Payah hilangnya. Andai aku sungguh sebuah wanita akan memburuku. Bila aku ada Peter Pan, lu pasti ngefans karena gua keren. Kekar barangnya Farel bermesta tampannya dia seperti aku, Aisyah Khaled, sahabat aku, dekat denganku dia. Tapi kenyataannya ku bukan siapa. Ku ingin kau mencintaiku dengan apa adanya. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Ku bukan bangsawan, ku bukan priai. Ku hanya Jadi total semuanya 70.000 mbak. Oh ini ya kak uangnya. Oh terima kasih, selamat berbelanja kembali kakak. tenggorokan.
Mbak, minggir, Mbak! Pelan-pelan, gue gini juga karena nolongin lo ya. Ih ya udah kali, gue juga nggak minta dibantuin sama lo kak. Kayak kelas banget lo nolongin gue. Gak dari hati lo yang paling dalam kan, karena lo terpaksa doang makanya lo nolongin gue. Muka lo ngapa ngeselin banget sih? Udah tuh, gue mau pulang. Pala gue ngapa sakit lagi dah? Bocah hilang, pala lo apa lagi nih? Anjay, gua bohong. Ih, bercandaan lo gak lucu ya. Ntar kalau lo geger otak gimana? Gue lagi yang bertanggung jawab, gue gak mau ya sampai itu terjadi. Perhatian. Ih, orang gila. Oh, Neng, gak mau gua anter. Sini lah. Cih, gak usah. Gue masih punya tangan, punya kaki, bisa jalan sendiri, gak bisa naik taksi. Demen banget gua gangguinnya. Kamu beneran teh mau terima tawarannya Tante Diana? Kamu memang udah pikirin secara mateng-mateng? Iya mah. Teh udah yakin kok sama pilihan Teh. Lagian Teh juga udah mikir secara matang-matang. Kan Tante Diana udah banyak juga bantuin keluarga kita. Bahkan setengah biaya rumah sakit dia yang nanggung kan. Emang kamu udah yakin dari dalam lubuk hati kamu? Papa nggak mau ada unsur pemaksaan di sini. Kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa. Biar papa aja nanti yang cari biaya pengobatan rumah sakitnya. Bener tuh teh, menikah bukanlah suatu hal yang dapat dipermainkan. Pernikahan itu serius, maka kamu harus mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Sekarang, apakah kamu siap? Iya bang, Pah, Mah, Teh yakin ini jalan terbaik buat kita dan buat Teh. Teh yakin juga dia nggak terlalu buruk dan pasti bisa berubah. Jodoh itu nggak ada yang tahu mah. Siapa tahu Teh jodoh kan sama dia. Kalau dia jodoh Teh syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa. Teh tetap bisa jalanin kok. Lagian ini semua demi kebaikan kita kan. Ya ampun nak, anak mama ternyata sudah besar ya. Pikirannya juga udah dewasa. Mama cukup mendoakan yang terbaik aja buat kamu. Semoga kamu bahagia. What's up Reguso, Bang Rangga coming nih. Boh, sang bintang datang juga men. Dari mana aja lu? Kita udah pada mau pulang nih. Mau nih artis papan atas, gimana orang siap? Di situ dia mulai aneh. BTW ngapa tuh pala lu perban bonyok? Sorry men, telat. Gua kan emang dutanya. Kagak naba-naba gua. Ini mah cuma lecet dikit doang ya kan. Gak bonyok-bonyok amat lah. Yang penting gak hilang aja pala gua. Tumben lu pakai gituan. Biasanya mah mau berantem sama harimau juga dibiarin aja tuh pala lecet-lecet sampai besok pagi. Ada apa gerangan nih men? Iya tuh, apakah itu perban spesial? Oh, mungkin tuh perban dari apa ya? Dari mana nih men? Oh, dari Popo Barbie. Pala lu butek dari Popo Barbie. Emang apa sih kalau gua pakai perban gini? Cocok-cocok aja tuh sama muka gue yang tampan, cetar dan mempesona ini. Kayak gak normal lah ya gua. Lah, Jepret, lu ikutan gabung nih. Tumben-tumbenan lu nongol. Biasanya mah main PS aja dalam rumah. BTW abang lu mana Cil? Si Vanko. Ajakin gabung apa? Biar rame dikit, si Vanko lu tanyain. Dia mah orang sibuk, gak bisa diganggu. Lagi kerja dia ngurus perusahaan. Lah iya ya, kan gak kayak abangnya. Yang kesibukannya cuma ngurusin cewek mulu. Parah-parah lu bang. Awas, dia mudah merajuk tuh. Susah bang kalau udah ngambek, payah bujuknya. Lulunya mah cuman kalau lu bawa Stella aja kemari. Ngajar lu jadi adik, gak ada sumpah-sumpahnya. Ngomong-ngomong motor lu udah sehat lagi gak? Udah lu benerin? Ya udahlah kunyuk, kalau kagak mah kagak bisa gua bawa tuh motor. Boke gua anjing, gak kemana 5 juta. Parah. Motor lo ngapa lagi dah, rusak mulu tiap hari. Ngakak lah pokoknya bang. Jadi motor si Rangga kan sakit-sakitan tuh, kagak bisa di starter. Klaksonnya juga mati tuh. Wah pokoknya banyak banget bang. Tiba di servis sama dia kan. Padahal gua udah saranin bawa ke bengkel aja, tapi dia tetap kekeh kan.
Terus lu tahu pas di starter bunyi suara mimi perih. Klaksonnya juga suara kentut, bayangin. Tukang servis apaan tuh? Kagak ada bakat anjir. Si bangsat malah bongkar KTP. Tahu lo, Cok, botak kepala gua mikirnya. Anjir, kurang-kurangi laga keras kepala lu. Dengar-dengar si Satria dekat sama ceweknya. Hah? Hai lo bang. Tuh cewek mah cuma buat mainan doang. Lagi gak mau ngerasa cinta-cintaan dulu dah gua. Gua cuma mau have fun aja ya kan. Lagian, mudah banget didapetin. Salah dia lah, baper sama gua. Wah, parah lu bang. Gak boleh lah anjir lu kayak gitu. Perasaan anak orang tuh bege. Ayolah Jeb. Tuh orang mah emang dasarnya udah fuckboy. Aneh tuh orang. Kita mainannya motor nih. Dia mainin perasaan anak orang. Kan gila. Udah sakit emang. Tuh otaknya udah rusak. Beda orang beda cara lah boy. Lagian gak ada untungnya bagi gua mau pacaran yang kayak gono no. Bocah-bocah alay semuanya pada. Gua mah mending tidur. Kalau ada cewek kita deketin ya. Daki Komodo. Sama aja tuh bego. Yang beda tuh lu sama si Pandra no. Orang udah bolak-balik ganti cewek. Dia masih tergila-gila sama cewek gak jelas. Bangsat. Gua diem aja senggol ya. Tai emang. Mampus lu bang. Ngamuk tuh orangnya. Awas lu. Kacau, si Rangga nyenggol si Pandra mulu, Jir. Kayaknya si Rangga punya dendam pribadi tuh Indra sama lu. Tapi ada benernya juga sih. Temen gue no, seumuran si Pandra. Anaknya ada 2 tuh, lah si Pandra. Kampret. Gua mulu yang kena. Emang ada apa sih dengan gua? Gua kan masih muda, masih ganteng, masih tampan, masih cetar. Ya kali gua jadi papa muda. Uang gua masih pengen gua pakai buat happy, seneng-seneng, party. Bukan beli pupuk bayi, apalagi ngurusin tuyul. Auto ubanan pala gua. Bener tuh bang, Pandra kan mentalnya masih lembek. Takutnya pas anaknya nangis, dia malah ikutan jauhin kan. Apa kagak pecah tuh, sisi rumah. Kocak. Tapi bener sih boy, muka si Pandra no udah mendalami banget dari papa muda anak 11 ya kan. Nih gua ramal nih, anak pertama si Pandra nih laki-laki. Hidungnya mancung lah. Kayak pinang di belah 2 dah sama si Pandra pokoknya. Iya men, gue juga mikir gitu. Asal kagak rambutnya aja yang pirang. Gue sama Stella aja belum direstuin. Udah pada nyampe ke situ aja otak lu pada. Gue gamparin juga lu. Rambut gue kagak pirang ya nyet, tapi golden brown, ngerti nggak? Tuh kan marah dia. Awas bang. Nah oke bagus. Sekarang abang kan udah tanda tangan. Dan kamu resmi pilih pilihan itu kan? Dan sekarang kamu tinggal nunggu tanggal kencan butanya aja ya. See you sayang. Semoga berjalan dengan lancar ya. Yami. Semangat ya menantu tante. Tante yakin kok kamu pasti bisa. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Iya Tan, makasih ya Tan. Sama-sama sayang. Yaudah, buruan Gi. Kamu jangan takut ya, semangat. Yaudah kalau gitu Teh pamit dulu ya Tan. Assalamualaikum.